Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Ayuningsi Official. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang sedang hangat diperbincangkan. Saat ini sedang berlangsung tahapan pengajuan bakal calon anggota legislatif serentak seluruh Indonesia, mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten kota. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa saja syarat-syarat dan jadwal terkait dengan tahapan pencalonan bakal calon anggota legislatif. Jadi pastikan terus untuk menonton video ini. Nah, bagi teman-teman yang tertarik menjadi bacalek bakal calon anggota legislatif di level pusat, provinsi, kabupaten, kota, pastinya sudah sibuk ya menyiapkan beberapa berkas administrasi yang diperlukan. Nah, apa saja persyaratan, berkas, dan tahapan apa saja yang harus dilalui oleh seorang bacalek sehingga dinyatakan lolos sebagai daftar calon tetap? Pastikan terus untuk menonton video ini. Seperti kita ketahui, pengajuan bakal calon anggota legislatif sudah mulai dibuka oleh KPU Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 1 Mei tahun 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei tahun 2023. Tentunya pengajuan bacalek ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, baik di level provinsi, kabupaten, kota, dan juga pusat. Nah, untuk pendaftaran hari pertama pada tanggal 1, pendaftarannya itu dibuka mulai dari jam 8 sampai dengan jam 16 WIB atau pada jam kerja. Tapi pada saat penutupannya di hari terakhir, penutupan pendaftaran bacalek itu dilakukan pada tanggal 14 Mei pukul 8 hingga pukul 23:59 menit. Nah, untuk kelengkapan syarat-syarat administrasi yang perlu disiapkan oleh partai politik pada saat mengajukan nama-nama bakal calon anggota legislatifnya dan peserta pemilu perseorangan atau DPD saat mendaftarkan dirinya dapat melihat pada PKPU nomor 10 tahun 2023, tepatnya mulai dari pasal 12 dan seterusnya. Sedangkan untuk calon perseorangan DPD bisa membaca peraturan PKPU nomor 11 tahun 2023. Adapun tahapan pencalonannya dimulai dari beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota meliputi pengajuan bakal calon, verifikasi administrasi, penyusunan DCS atau daftar calon sementara, dan penetapan DCT atau daftar calon tetap. Kedua, pengajuan bakal calon meliputi persiapan pengajuan bakal calon dan juga pelaksanaan bakal calon. Yang ketiga, langkah berikutnya adalah melakukan verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon itu tentunya juga akan diperiksa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PKPU nomor 10 tahun 2023. Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon jika dalam masa pendaftaran ada hal-hal yang kurang lengkap atau harus diperbaiki, jadi masih ada kesempatan untuk memperbaiki berkas-berkas dokumen sehingga dinyatakan lolos administrasinya. Lalu dilakukan juga verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon sehingga dinyatakan lengkap. Penyusunan daftar calon sementara yang meliputi pencermatan perancangan DCS dan juga penyusunan serta penetapan daftar calon sementara. Tahapan yang terakhir adalah penetapan DCT atau daftar calon tetap yang meliputi pencermatan rancangan DCT dan juga penyusunan serta penetapan daftar calon tetap. Adapun dokumen persyaratan administrasi bakal calon meliputi yang pertama KTP elektronik, kedua surat pernyataan bakal calon menggunakan formulir BB, pernyataan yang dibubuhi materai dan juga ditandatangani oleh bakal calon yang menyatakan bahwa, nah sebelumnya teman-teman, untuk formulir model BB pernyataan ini juga dapat dilihat di PKPU nomor 10 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya teman-teman juga harus membacanya. Menyatakan bahwa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dapat berbicara, membaca, dan garis miring atau menulis dalam bahasa Indonesia. Dalam artian bakal calon anggota legislatif itu melek huruf ya, atau tidak buta huruf. Lalu setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga Bhinneka Tunggal Ika.
Berikutnya, bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPR, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota. Bersedia hanya dicalonkan oleh satu partai politik peserta pemilu untuk satu lembaga perwakilan di satu daerah pemilihan. Nah, makanya kenapa sangat penting verifikasi administrasi untuk memastikan apakah setiap bacalek itu dicalonkan oleh satu partai politik dan juga apakah hanya dicalonkan oleh satu partai politik peserta pemilu untuk satu lembaga perwakilan di satu daerah pemilihan. Karena jika double, ada bacalek yang terdaftar di dapil yang lain, tentunya itu akan diverifikasi dan akan dimintakan klarifikasi atau untuk memperbaiki berkas, sehingga harus memilih dapil mana bacalek tersebut harus memilih, apakah di dapil A ataukah dapil B. 6 adalah mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai pertama, kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Nah, teman-teman, ini merupakan hal yang berat ya tentunya untuk bacalek yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan lain sebagainya yang sudah dinyatakan tadi. Kenapa? Dari awal jika mereka ingin mengajukan pencalonan harus mundur statusnya dari keanggotaannya sebagai TNI Polri atau karyawan direksi BUMN, apalagi yang berstatus sebagai ASN atau aparatur sipil negara. Nah, hal-hal yang katakanlah menjadi bacalek itu kan belum pasti terpilih. Jadi ini juga yang membuat banyak orang yang berminat mencalonkan diri, tapi karena persyaratan ini membuat seseorang harus mundur pada saat mencalonkan, ternyata membuat seseorang itu mengalami ini ya pilihan yang berat, sehingga kalaulah dia mundur dari pekerjaannya sekarang, kalau dia tidak terpilih, otomatis ke depan dia juga tidak akan memiliki pekerjaan atau mencari pekerjaan yang baru. Tapi seandainya dia tidak pernah mencoba, belum tentu juga seseorang juga akan lulus sebagai anggota legislatif. Nah, tentunya ini seperti buah si malakama. Jadi buat teman-teman yang berstatus sebagai hal-hal yang tadi dibacakan, berpikirlah secara matang atau siapkanlah plan B jika memang teman-teman nantinya tidak terpilih sebagai anggota legislatif di dapil yang teman-teman pilih, sehingga teman-teman nantinya tidak depresi ataupun tidak stres, sehingga pada saat selesai pemilu rumah sakit jiwa juga tidak penuh dengan calon-calon legislatif tadi yang tidak lulus. Jadi bagi teman-teman yang ingin menjadi caleg, persiapkan diri secara matang dan berpikirlah secara jernih. Siapkan juga plan atau rencana berikutnya jika teman-teman tidak terpilih sebagai anggota legislatif. Nah, yang berikutnya nih juga harus mengundurkan diri bagi kepala desa, perangkat desa atau anggota badan permusyawaratan desa. Bagi yang sekarang menjabat sebagai lurah, sebagai kepala desa, perangkat desa juga harus benar-benar independen. Jika memang memilih mendaftarkan sebagai bakal calon anggota legislatif, harus mundur dari jabatannya, atau kalau tidak mendaftar juga harus netral, tidak berpihak kepada salah satu calon atau tidak memihak kepada salah satu partai politik. Karena jika mereka memihak pada salah satu pasangan calon ataupun partai politik, apalagi mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka yang bersangkutan juga akan dikenakan sanksi. 7. Mengundurkan diri bagi bakal calon yang berstatus sebagai anggota partai politik peserta pemilu yang diwakili pada pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir. Nah, misalnya pada pemilu 2019 yang lalu, saya berada atau menjadi kader partai
A, katakanlah gitu ya, partai A. Nah, pada saat 2024 saya tidak lagi mencalonkan diri dari kader partai A, tetapi saya mencalonkan diri dari kader partai B. Nah, otomatis saya pada saat melakukan pengajuan pasangan calon harus mundur dari keanggotaan partai politik dari partai A tersebut. Ini juga tentunya merupakan pilihan juga. Bisa jadi teman-teman naik dari partai yang sama atau juga partai yang berbeda. Katakanlah untuk Aceh ya, Aceh punya partai lokal, partai politik lokal. Nah, untuk tahun 2024 ini ada 6 partai politik lokal di Aceh. Nah, partai politik lokal di Aceh hanya bisa mencalonkan diri untuk anggota legislatif kabupaten, kota, dan juga di level provinsi. Bagi partai lokal Aceh yang akan mencalonkan diri di tingkat nasional ya, DPR RI, tentunya dia nggak bisa menggunakan partai politik lokal, tapi harus naik dari partai politik nasional atau Parnas. Nah, yang bersangkutan juga harus mundur dari keanggotaan dan pengurus partai yang lama. Berikutnya, penyelenggara pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas pemilu kecamatan, panitia pengawas pemilu kelurahan desa, dan panitia pengawas pemilu luar negeri. Nah, bagi teman-teman yang sedang berstatus sebagai penyelenggara pemilu juga wajib mundur jika teman-teman mencalonkan diri sebagai bacalek untuk pemilu tahun 2024. 8. Bersedia untuk tidak berpraktek sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara, serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Makanya dalam hal ini, notaris ataupun juga PPAT yang mengajukan atau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif juga wajib cuti dari jabatannya. Banyak juga notaris-notaris atau PPAT yang mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota legislatif. Otomatis yang bersangkutan juga harus mengajukan cuti sebagai notaris ataupun PPAT selama 5 tahun dalam masa yang bersangkutan terpilih menjadi anggota legislatif. Yang ke-9, bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya seperti direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Ya, pastikan untuk tadi ya bekerja full atau penuh waktu sesuai dengan surat pernyataan yang kita buat pada saat pencalonan anggota legislatif tadi. 10. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan terhitung sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon. 12. Terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik. 13. Mantan terpidana bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. 14. Data dan dokumen yang telah diinput dan diunggah melalui silon yaitu benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Persyaratan administrasi berikutnya adalah fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Berikutnya adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan,
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten kota. Berikutnya, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih dan kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu. Partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dokumen surat pengajuan dan daftar bakal calon diserahkan dalam bentuk fisik yang disampaikan kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota pada saat pengajuan bakal calon, dan digital yang diunggah di dalam Silon. Silon itu adalah sistem informasi pencalonan untuk anggota legislatif mulai dari DPR, DPRD, dan juga DPRD kabupaten kota. Nah, berikut ini adalah program dan jadwal kegiatan terkait tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Dimulai dengan pengumuman pengajuan bakal calon mulai tanggal 24 April 2023 hingga Minggu 30 April 2003 yang lalu. Dilanjutkan dengan pengajuan bakal calon yang sudah dimulai pada tanggal 1 Mei tahun 2023 selama 2 minggu hingga 14 Mei tahun 2023. Jadi pastikan buat teman-teman yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif jangan sampai terlewat ya. Karena jika terlewat tanggalnya otomatis teman-teman tidak bisa lagi mendaftar sebagai bacalek atau bakal calon anggota legislatif. Berikutnya, verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon dilaksanakan pada tanggal 15 Mei tahun 2023 hingga 23 Juni tahun 2023. Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon dilaksanakan dari tanggal 26 Juni 2023 hingga 9 Juli tahun 2023. Tahap berikutnya adalah verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon pada 10 Juli tahun 2023 dan berakhir pada 6 Agustus tahun 2023. Nah, bagi teman-teman yang tadi sudah mengajukan ada perbaikan berkasnya, maka akan dilaksanakan tadi ya pada tanggal 10 Juli hingga 6 Agustus tahun 2023. Berikutnya adalah penyusunan daftar calon sementara atau DCS. Pencermatan rancangan DCS itu dilakukan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 hingga 11 Agustus 2023. Penyusunan dan penetapan DCS dilakukan pada Sabtu 12 Agustus tahun 2023 hingga Jumat 18 Agustus tahun 2023. Pengumuman DCS pada Sabtu 19 Agustus 2023 hingga Rabu 23 Agustus. Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS dimulai dari 19 Agustus 2023 hingga 28 Agustus tahun 2023. Berikutnya pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS Sabtu tanggal 23 September tahun 2023. Berikutnya adalah penetapan DCT dengan beberapa tahapan mulai dari pencermatan perancangan DCT pada tanggal 24 September hingga 3 Oktober 2023. Penyusunan dan penetapan DCT tanggal 4 Oktober hingga 3 November tahun 2023. Yang terakhir adalah pengumuman daftar calon tetap pada tanggal 4 November tahun 2023. Nah, itu dia teman-teman video kita tentang syarat, jadwal, dan tahapan pengajuan bakal calon anggota legislatif. Jadi pastikan buat teman-teman yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif jangan sampai terlewat jadwalnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga yang sudah nge-like, comment, share, and subscribe video ini. Sampai jumpa.